Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Paujianti dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi dan promosi penjualan. Yang pertama yaitu ada bauran distribusi, yaitu kombinasi saluran-saluran distribusi untuk menyampaikan produk ke pengguna akhir. Bauran distribusi itu terdiri dari saluran distribusi dan strategi distribusi. Adapun saluran distribusi itu merupakan jalur pergerakan barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen atau ke pengguna. Dalam saluran distribusi itu ada saluran distribusi langsung, yaitu produsen melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Selain distribusi langsung, ada distribusi saluran satu tingkat dan distribusi dua tingkat. Adapun saluran satu tingkat itu satu perantara pemasaran berada di antara produsen dan konsumen, sedangkan saluran dua tingkat itu dua perantara pemasaran berada di antara produsen dan konsumen. Saluran langsung memiliki keunggulan yaitu pengendalian harga lebih langsung, masukan langsung dari konsumen. Adapun kerugian dari saluran langsung itu meliputi memerlukan karyawan atau penjualan, resiko pemberian kredit kepada konsumen. Strategi distribusi yaitu intensifikasi saluran distribusi yang meliputi distribusi intensif, yaitu apabila semua perantara yang memungkinkan digunakan dalam distribusi. Distribusi selektif apabila hanya digunakan beberapa pedagang perantara pada suatu daerah. Yang selanjutnya yaitu ada distribusi eksekutif, yaitu apabila hanya satu pedagang perantara saja digunakan dalam suatu daerah pemasaran. Adapun konflik saluran dan kepemimpinan saluran. Konflik saluran itu konflik yang timbul ketika para anggota saluran distribusi tidak setuju mengenai peran yang harus mereka mainkan atau penghargaan yang mereka terima. Yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan saluran, yaitu anggota saluran yang merasa paling kuat hingga ia dapat menentukan peranan dari para anggota lainnya. Selanjutnya yaitu ada pedagang perantara, yang meliputi pengecer dan grosir. Pengecer itu langsung berhubungan dengan konsumen, sedangkan grosir itu membeli produk dari produsen dan menjual ke pengecer dan konsumen. Adapun jenis pedagang pengecer, yang pertama ada berdasarkan jumlah toko, yaitu ada toko independen, ada rantai usaha. Kualitas layanan yang meliputi jasa penuh, swalayan, variasi barang yang meliputi toko khusus, supermarket, bukan toko yang meliputi mail order, situs web, vending machine. Adapun grosir atau pedagang besar, yaitu membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada pengecer. Grosir itu melayani produsen yang meliputi pergudangan, keahlian menjual, pengiriman, risiko kredit, informasi. Sedangkan grosir melayani pengecer yaitu pergudangan, promosi, display, kredit, informasi. Adapun jenis-jenis pedagang grosir, yang pertama ada jasa penuh, yaitu memberikan layanan kredit, pemasaran, dan perdagangan. Sedangkan jasa terbatas yaitu memberikan beberapa jasa, misalnya penyimpanan. Selanjutnya yaitu ada dropshipper, yaitu menerima pesanan, nego dengan produsen dan mengirim barang. Ada rak jobber, yaitu mengatur dan mengerjakan rak pegangan di toko pengecer. Kemudian ada agen, yaitu perwakilan dari berbagai perusahaan. Selanjutnya yaitu ada saluran integrasi vertikal, yaitu perusahaan mengelola dua tingkatan distribusi atau lebih. Saluran integrasi vertikal itu dilakukan oleh produsen, sedangkan saluran integrasi vertikal itu yang dilakukan oleh pengecer. Distribusi fisik yaitu kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari produsen sampai ke konsumen secara efisien, misalnya biaya rendah dan konsumen puas, yaitu yang meliputi operasi pergudangan dan transportasi. Adapun jenis-jenis gudang, yang pertama ada gudang umum atau gudang pribadi. Gudang umum itu dimiliki dan dioperasikan secara mandiri dan menyimpan barang dari berbagai perusahaan. Sedangkan gudang pribadi itu digunakan dan dimiliki oleh satu perusahaan untuk menyimpan barang dari perusahaannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada gudang penyimpanan atau pusat distribusi, yang meliputi gudang penyimpanan itu menyimpan barang untuk jangka panjang, sedangkan pusat distribusi itu menyimpan barang untuk jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu memilih alat transportasi yang digunakan untuk distribusi produk.
Yang pertama ada dasar pertimbangan yang meliputi waktu, biaya, dan kemampuan. Seperti ada truk, kereta api, udara, air, pipa. Selanjutnya yaitu ada perubahan dalam operasi transportasi. Intermoda yaitu kombinasi dari penggunaan berbagai alat transportasi. Containerization yaitu menggunakan kontainer dalam pengiriman barang memakai intermoda. Ada penggunaan e-customer baik untuk keperluan sendiri atau menyediakan jasa untuk perusahaan lain. Selanjutnya yaitu cara mempercepat proses distribusi yang meliputi mempersingkat saluran distribusi dan integrasi proses produksi dan distribusi atau kepemimpinan saluran. Selanjutnya yaitu ada distribusi sebagai strategi pemasaran. Yang pertama ada penggunaan hub atau pusat distribusi yang ada supply side and staging hub. Supply side yaitu pengiriman secara rutin ke industri pengguna atau dalam jumlah yang besar. Staging hub pengiriman secara rutin ke pengguna sesuai keperluan. Adapun distribution side hub adalah pengiriman terpusat dari satu tempat. Yang selanjutnya yaitu ada promosi, yaitu kegiatan menginformasikan atau mengingatkan konsumen tentang spesifikasi produk atau merek. Promosi itu meliputi bauran promosi atau promotion mix yang meliputi periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, humas atau publisitas. Adapun tujuan dari promosi tersebut yaitu menyampaikan informasi, positioning atau menanamkan citra perusahaan atau merek produk, memberikan nilai tambah, mengendalikan volume penjualan. Promosi dan proses pembelian yang meliputi menyadarkan keberadaan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan penjelasan dan informasi, membandingkan dengan produk pesaing, melakukan tindakan pembelian, evaluasi pembelian. Adapun periklanan, yaitu presentasi, penjualan, dan personal melalui media atau non-media untuk mempengaruhi sejumlah konsumen. Alasan periklanan tersebut yaitu menimbulkan citra. Adapun bentuk dari periklanan yaitu iklan merek, iklan komparatif, iklan pengingat, iklan kelembagaan atau perusahaan, iklan industri. Selanjutnya yaitu ada bentuk periklanan yang meliputi iklan surat kabar, iklan majalah, iklan radio, iklan televisi, iklan internet, iklan surat, telemarketing, iklan luar ruangan, iklan transportasi, non-media seperti sheet, topi, stiker. Yang selanjutnya yaitu penjualan personal atau personal selling, yaitu presentasi penjualan secara personal untuk mempengaruhi seorang konsumen atau lebih. Adapun langkah-langkah penjualan personal yang meliputi menentukan target pasar, menghubungi calon pelanggan, melakukan presentasi penjualan, menjawab pertanyaan, menutup penjualan, melakukan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu promosi penjualan, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi konsumen. Adapun beberapa strategi dalam promosi penjualan yang meliputi rabat atau cashback, yaitu menjamin konsumen menerima diskon, kupon atau voucher, mendorong pembelian produk tertentu, sampling atau adalah contohnya produk untuk dibaca, display, yaitu penempatan barang pada lokasi tertentu, premium yaitu pemberian hadiah karena membeli suatu produk dalam jumlah tertentu. Adapun hubungan masyarakat atau humas yaitu menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Beberapa strategi dalam hubungan masyarakat itu meliputi mensponsori acara khusus, rilis berita, konferensi pers. Adapun promosi bisnis kecil yaitu yang meliputi periklanan seperti internet, direct mail, selebaran, majalah promosi, penjualan pribadi, promosi penjualan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.